Terima kasih Dokter Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Kita langsung materi aja ya, karena slide saya banyak banget. Saya rasa 100 slide. Makanya ini nanti kalau misalkan bab ini tidak selesai, besok siang masih ada ketemu dengan saya. Jadi nanti saya tambahkan di sesi besok siang, karena besok siang sampai sore itu sesi saya semuanya. Ya, mungkin di situ nanti kita mau melanjutkan bab ini. Mudah-mudahan bab ini bisa selesai. Mungkin teman-teman yang di puskesmas sudah beberapa ada yang tahu tentang akreditasi puskesmas. Kalau yang di klinik mungkin melihat puskesmas ya, di puskesmas memang beda. Puskesmas lebih ruwet daripada klinik. Klinik kita sesimpel mungkin karena memang pertama, klinik mau maju akreditasi saja sudah luar biasa, mau mendanai akreditasi. Kalau puskesmas kan masih dibiayai, masih ada berbayar meskipun itu dari dana BLUD, tetapi kan itu dana mereka lumayan ya dibanding dengan klinik, dan karyawannya juga cukup banyak dibandingkan dengan klinik. Oke, kita mulai bab 1 tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas atau KMP ya. Kalau dulu di sini ada, kalau bab 1 dulu adalah admin, kalau sekarang adalah KMP. Jadi sebenarnya ini semua sudah ada di bab yang dulu. Memang ada beberapa materi yang baru, tetapi tidak semuanya baru. Gitu ya. Oke, lanjut. Next. Next. Oke, ini nanti di bab 1 di bab 1 itu ada 7 standar yaitu EP standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Yang 1.2 adalah tata kelola organisasi, 1.3 adalah manajemen sumber daya manusia, 1.4 adalah manajemen fasilitas dan keselamatan, 1.5 adalah manajemen keuangan, 1.6 adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja, 1.7 adalah, ini satu standar sendiri ya, pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota. Nanti yang Dinas Kesehatannya tidak melakukan pembinaan, jadi bisa nilainya adalah zong alias 0. Oke, lanjut. Ya, ini standar 1.1 tentang perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Oke, next. Oke, teman-teman, ini kriterianya. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan hasil ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Selain itu juga jangan lupa ya, tambahin lagi ya satu PIS-PK ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman biasanya kan kalau membaca instrumen akreditasi langsung kepada standarnya. EP-nya mana sih EP ya. Teman-teman kalau di EP tidak mengerti, tolong kembali lagi membaca pokok pikirannya. Karena di dalam pokok pikiran ini sebenarnya semua ada jawabannya. Jadi teman-teman kalau langsung baca standar, mungkin di situ hanya misalkan tentang di situ harus ada SOP. Nah, ada SOP, padahal bagian dari SOP itu tidak hanya SOP yang jadi, tetapi sebelumnya pastinya ada SK, pastinya ada rapat pembentukan, kan seperti itu. Filenya apa. Jadi tolong teman-teman, kalau belum paham di standar, di elemen penilaiannya, tolong baca kembali lagi kepada pokok pikirannya. Nah, di kriteria 1.1.1 pokok pikirannya adalah puskesmas harus memiliki visi misi, tujuan, dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya puskesmas sudah pada punya ini. Puskesmas rata-rata apalagi di Jawa sudah pada akreditasi semua. Tinggal direview karena visi misi puskesmas itu mengikuti visi misi dari pemerintah daerah, mengikuti visi misi Dinas Kesehatan ya, seperti itu. Oke, tinggal dievaluasi lagi. Biasanya setiap berubah kepala daerah pasti visi misi akan berubah ya. Pelayanannya juga jenis-jenis layanan harus sesuai dengan visi misi, harapan kebutuhan masyarakat ya, hasil
peluang pengembangan dan seperti apa namanya hasil analisis data kinerja dan regulasi terkait. Kemudian Puskesmas perlu melakukan analisis situasi data kinerja dan data status kesehatan masyarakat termasuk hasil pelaksanaan PISPK ya. Dari awal tadi saya sudah ngomong ya, tidak hanya harapan dan kebutuhan masyarakat tetapi PISPK juga masuk. Ternyata di sini juga ada PISPK ya. Mungkin teman-teman semua bingung evaluasi PISPK seperti apa kalau tidak ada dananya. Sebenarnya bisa dilakukan evaluasi kepada PISPK saat pendaftaran pasien. Mungkin kembali lagi kepada Puskesmas saya ingatkan kalau nanti di bab 3 tentang rekam medis itu ada bahwa rekam medis di Puskesmas harusnya adalah family folder. Kembali lagi kalau kita mengacu family folder berarti kita bisa langsung untuk intervensi PISPK. Gitu. Terus jenis data tersebut dan tahapan analisis menunjukkan pada regulasi tentang manajemen dan sistem informasi Puskesmas ya. Impusnya juga harus berjalan ya. Puskesmas perlu melakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas ya. Sekarang ini baru giat-giatnya nih penambahan USG bagi Puskesmas ya. Puskesmas perlu melakukan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko agar pelayanan yang disediakan aman. Ini register risiko sudah mulai dari sini ini baik secara yang tadi saya juga sudah membicarakan di dalam PMKP bab 2 klinik, saya ngomong register risiko itu tidak hanya di klinis, tetapi juga harus di yang non klinis termasuk administrasi dan program ya. Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan terkait upaya pencegahan dan mitigasi risiko. Ya. Kemudian, perencanaan di Puskesmas Blut menyesuaikan regulasi terkait. Revisi rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat, otomatis ini kalau di Puskesmas revisi rencana, perubahan anggaran dan sebagainya itu sesuai dengan aturan ya. Kalau Blut biasanya setahun malah bisa 4 kali untuk melakukan perubahan. Rencana bisa diubah sesuai dengan hasil analisis Wasdal. RPK bulanan disusun berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja. RPK tahunan dirinci menjadi RPK bulanan dan direncanakan kegiatan wasdalnya. RPK tahunan disusun berdasarkan alokasi anggaran, RUK, dan situasi saat penyusunan di RPK. RUK disusun secara terintegrasi dan dibahas dalam Musrenbang. Ya, perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu. Puskesmas harus menyusun rencana 5 tahunan yang selanjutnya dirinci ke dalam RUK dan RPK ya, otomatis ya rencana Renstra, dari Renstra nanti ada RUK dan ada RPK. Oke, lanjut. Nah, ini elemen penilaiannya yang A ditetapkan visi misi tujuan dan tata nilai ya. Ini regulasi ya, bentuknya adalah regulasi, ditetapkan jenis-jenis pelayanan berdasarkan hasil identifikasi dan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus rencana 5 tahunan Puskesmas ini bentuknya Renstra, melibatkan lintas program dan lintas sektor ya, karena memang tetapi rata-rata kalau sesuai dengan siklus manajemen Puskesmas biasanya saat Musrenbang Des, Musrenbang Cam itu tidak sesuai dengan siklus manajemen Puskesmas ya, tetapi di sini adalah lintas sektor ini masih bisa dilaksanakan karena lintas sektor sampai saat ini juga masih didanai oleh anggaran BOK ya, berdasarkan pada Renstra ya. Oke, rencana usulan kegiatan atau RUK tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana 5 tahunan Puskesmas ya. Jadi memang ini semuanya harus dilibatkan. Oke, next. Terus rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas dilakukan bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing ya. Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan
serta hasil pemantauan yang dicapai kinerja bulanan. Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Ini tentunya kalau untuk puskesmas sudah sangat sesuai, karena untuk anggaran perubahan saja puskesmas sudah ada jadwalnya ya, baik di anggaran BOK maupun puskesmas yang BLUD, baik anggaran BOK-nya maupun anggaran BLUD-nya, gitu ya. Oke, next. Kriteria 112 ini adalah masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan informasi tentang hak dan kewajiban, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan puskesmas, serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Next. Ini sebenarnya sama juga dengan klinik ya. Ini pokok pikirannya. Nanti di sini harus puskesmas wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Puskesmas harus mudah diakses, puskesmas harus mengidentifikasi dan menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis layanan. Nah, ini sama aja dengan klinik. Klinik juga di pendaftaran juga harus menyampaikan hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis layanan. Mungkin nanti bisa bikin brosur, bikin leaflet, ataupun di depan kan juga sudah ada nama klinik, nama puskesmas, nanti jenis layanannya ada. Dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien. Oleh karena itu, seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. Nah, ini memang sesuatu yang baru untuk puskesmas. Ada beberapa hal di sini yang memang baru untuk puskesmas ya. Penilaian kepuasan pasien pengguna layanan perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Mekanisme penyelesaian aduan atau keluhan pengguna layanan perlu disediakan dan dapat diakses oleh publik ya. Kemudian mekanisme untuk menerima umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan dari pengguna layanan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan ya. Puskesmas dapat menggunakan berbagai strategi komunikasi, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, teknologi informasi yang dikenal masyarakat untuk memperhatikan tata nilai budaya. Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dan jaringannya perlu diketahui oleh pengguna layanan lintas program dan lintas sektor terkait. Oke, jadi mungkin kalau sebenarnya puskesmas itu di awal tahun memang ada pertemuan lintas sektor sesuai dengan manajemen puskesmas. Itu yang pertama, memang di bulan Januari kita harus menentukan RPK, rencana pelaksanaan kegiatan seperti apa itu ya. Kalau usulan kegiatan mah udah sebelumnya. Setelah itu kemudian ada rapat lintas sektor, tetapi memang sekarang terkendala adalah dana. Dana BOK untuk lintas sektor baru ada di bulan Maret, sehingga mungkin puskesmas nanti perlu bikin kajian seperti apa. Karena memang anggarannya tidak ada untuk di bulan pertama, tahun pertama gitu. Oke, next. Nah, ini elemen penilaiannya ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien. Ini di instrumen dulu juga sudah ada ya. Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban, sama tadi seperti juga dengan klinik, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam memenuhi hak dan kewajiban. Berarti kan ada hak dan kewajiban pasien, terus bagaimana dengan petugasnya, apakah memenuhi itu semua atau tidak, gitu ya. Dilakukan upaya memperoleh, nah biasanya ini sebelum saya lanjutkan, biasanya tentang hak dan kewajiban pasien. Di situ kalau puskesmas menulis pasien berhak memilih petugas untuk melayani. Wah, itu susah itu di situ. Soalnya apa? Udah begitu masuk puskesmas, pasiennya susah loh milih, nggak mau, aku mau dokter Aam, aku mau dokter Yani. Nah, ya kalau ada. Kalau dokternya dilalah rapat. Terus kadang kan kita juga sudah menyesuaikan dengan jadwal. Pasti kan
Ibu tidak bisa karena hari ini adalah jadwalnya dokter Aam, bukan dokter Yani. Pasti kan seperti itu akhirnya. Mungkin dokter Aam ada di mana di luar lapangan untuk UKM seperti itu. Karena memang di puskesmas kegiatannya UKM dan UKP. Nah ini bisa jeglongke istilahnya gimana ya? Dalam hal petugas ini kepatuhan petugas dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan, pengukuran kepuasan pasien serta penanganan aduan. Jadi ini kalau ada keluhan pelanggan kita harus secepatnya juga untuk menindaklanjuti ya. Kalau di tempat saya sih memang untuk yang nggak gaptek kita sudah kepuasan pelanggan kita menggunakan barcode. Jadi langsung di setiap unit, setiap pasien yang bawa HP langsung kita suruh barcode untuk menilai kepuasan pelanggan. Kita sudah menggunakan barcode. Oke, lanjut. Tata kelola organisasi standar 1.2. Oke, next. Nah, ini struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan. Oke, next. Nah, ini pokok pikirannya. Ini tentang struktur organisasi, terutama puskesmas itu mengacu pada Permenkes 43 ya, tentang puskesmas, monggo. Tapi biasanya mungkin di SOTK daerah ada struktur tersendiri, sehingga di otak-atik, monggo menyesuaikan SOTK yang berlaku di pemerintah daerah setempat. Ya. Terus yang jelas di situ, setiap kita menetapkan itu struktur, itu berarti ada tugas, urian tugas, dan wewenang. Ya. Oke, mungkin pokok pikirannya apa dilanjut aja ya Bu Aam, soalnya biar Mbak Aam biar nggak lama banget, ini slide-nya banyak loh aku. Mungkin langsung ke EP-nya dok sambil ya, langsung ke EP saja, nanti yang pokok pikiran tolong teman-teman bisa membaca ya, yang penting sudah saya beri pokok pikirannya. Oke, EP-nya lanjut. Nah, ini EP-nya, Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinasi puskesmas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan ya. Biasanya struktur organisasi ini ada yang menetapkannya dari Dinas Kesehatan. Kalau di tempat saya di Kebumen sih untuk struktur organisasi sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, tetapi untuk struktur yang lain yang tidak ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, maka puskesmas harus menetapkan sendiri. Begitu ya. Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai. Nah, ini kode etik ini sesuatu hal yang baru. Kalau dulu itu tidak ada untuk penetapan kode etik, tapi sekarang puskesmas harus menetapkan kode etik untuk karyawan puskesmas. Mau yang menetapkan puskesmas, mau dibikin satu dinas kesehatan ya monggo. Dinas kesehatan mau menetapkan, mau nek puskesmasnya males ya biar dinas kesehatan ini kita nggak ngerti supaya sama sekabupaten ya monggo, silahkan saja ya. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dan dari Kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya dan penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan. Jadi ini harus sesuai dengan hierarkinya ya. Tetapi memang di puskesmas itu tidak seperti di klinik. Kalau di klinik itu misalkan pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang itu kalau di klinik dokter harus dengan dokter, benar nggak? Nggak bisa dokter ke perawat, pendelegasian wewenang itu nggak bisa. Tapi kalau di puskesmas karena ini memang milik pemerintah daerah yang memang puskesmas, kalau mungkin di DKI puskesmasnya ada puskesmas kecamatan, ada puskesmas kelurahan. Kalau di daerah itu kan ada pustu, ada polindes, kayak gitu, sehingga pelimpahan wewenang itu dari koordinator UKP itu bisa kepada bidan desa setempat. Tapi tolong kalau untuk membuat surat pelimpahan wewenang nantinya juga jangan langsung ya, mungkin itu hari tanggal waktunya harus ditetapkan karena bisa saja bidan desa itu tinggal di polindesnya, sehingga di waktu jam kerja, di luar jam kerja kan memang bukan tanggung jawab kita seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, ini ada contoh kode etik perilaku pegawai puskesmas ya. Ini tentunya ini sebagai contoh, monggo kalau mau divariasi mau seperti apa. Tentunya ini ada juga saya lihat ada beberapa teman yang hari ini ikut, ini adalah orang puskesmas. Monggo bisa diadop dan dimodifikasi untuk puskesmasnya masing-masing ya. Oke. Lanjut, next. Nah, kriteria 122. Kebijakan pedoman atau panduan prosedur dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumen dan pelaksanaan kegiatan dan bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini ini, oke, next, Dr. Aam, EP-nya. Ya, hilang. Sebentar. Panitia, halo. Kok? Maaf, Dokter Jenti, bukan saya yang ini, panitia. Oh, Silakan, ya, dokter. Ya. Oke, next. Oke, ditetapkan pedoman tata naskah puskesmas. Otomatis puskesmas, kalau puskesmas sih rata-rata sudah punya ya pedoman tata naskah. Kemudian ditetapkan kebijakan pedoman, panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM, serta penyelenggaraan UKP. Kefarmasian laboratorium yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis bukti ilmiah terkini. Kemudian dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi pendistribusian dokumen adalah dokumen yang terkendali, oke, harus dikendalikan. Tetapi ini sebagai informasi saja teman-teman semua. Jadi kalau dulu kan kita fotokopi banyak banget ya. Untuk saat ini pengendalian dokumen bisa menggunakan top file, yang penting di PDF. Jadi nggak perlu kopi. Jadi nanti setelah dokumen itu jadi, misalkan SK itu jadi ditandatangani kepala puskesmas, langsung di PDF. Jadi nanti itu bisa disebarkan untuk pengendalian dokumen. Sebagai bukti pengendalian dokumen, dokumen ini larinya kemana. Jadi nanti teman-teman harus bikin folder-folder yang memang di situ untuk misalkan 1.1.1, di situ SK-nya apa aja yang diperlukan. Nah, itu di situ cukup pakai soft file, tidak perlu menggunakan hardnya. Ngirit ya, nggak kayak zaman dulu nih. Kalau zaman dulu fotokopi aja sampai sewa mesin fotokopi. Fotokopian nggak boleh tutup gitu ya. Cuman gara-gara revisi. Oke, lanjut. Kriteria 123 yaitu jaringan pelayanan dan jejaring wilayah kerja puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu hal baru karena memang di struktur organisasi sesuai dengan Permenkes 43 itu memang ada koordinator jaringan dan jejaring. Kalau dulu ini masuknya UKM, sekarang masuknya di KMP. Begitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Dulu ini ada di UKM, jaringan dan jejaring kayak gitu. Oke. Oke, elemen penilaiannya. Nah, ini yang pertama adalah ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas. Jadi ini harus ada indikator kinerja pembinaan bagaimana dengan pembinaan jaringan dan jejaring, karena memang sebenarnya jaringan dan jejaring itu di anggaran BOK ada untuk pembinaan jaringan dan jejaring, ada itu anggarannya. Jadi ini sesuai dengan anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas untuk optimalisasi koordinasi atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Ya, kalau yang ada di kota mungkin aksesnya gampang. Ini kalau jaringan puskesmas, kalau yang ada di desa memang benar sekali nih kalau untuk rujukan. Kita kan nggak mungkin, kadang pasien kita jauh dari jangkauan, sehingga kita hanya WA petugas yang ada di puskesmas. Nah, seperti itu. Kita bisa mendapatkan akses untuk
rujukan, terutama pasien BPJS, pikir cukup pakai handphone, bagaimana yang di jauh seperti itu. Monggo supaya untuk memudahkan. Jejaring misalkan kayak di puskesmas, program diare, laporannya nggak ada karena jejaring nggak ada laporannya untuk program TB. Nah, itu diperlukan untuk jejaring puskesmas ya. Kalau jaringan puskesmas itu adalah Pustu, Polindes, kayak gitu. Kalau jejaring ini termasuk klinik. Jejaring itu ada klinik, ada apotek, ada laboratorium. Ini namanya jejaring puskesmas ya. Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas dalam rangka mencapai indikator kinerja pembinaan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas. Jadi ini harus ditetapkan karena memang sebenarnya ini kalau SK-nya masuk SK struktur organisasi, karena di struktur organisasi sesuai Permen Kes 43 ada koordinator jaringan dan jejaring, ini sudah masuk di situ ya. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas. Tinggal pemegang program jaringan dan jejaring membuat program kapan mungkin evaluasi untuk jaringan dan jejaring seperti apa. Begitu. Oke. Next. Kriteria 124, puskesmas penjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Ya, ini Simpus. Monggo yang Simpusnya sudah berjalan bisa diakses, yang belum silahkan disediakan Simpus siap-siap. Bagaimana dengan Simpusnya? Oke, lanjut, next. Next. Nah, ini dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan, serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi puskesmas. Jadi misalkan sistem informasi puskesmas, misalkan rekam medis masuk ke situ ya, rekam medisnya yang penting tertutup, tidak bisa terbuka. Ini informasi yang bisa dibuka untuk publik, mungkin sekaligus untuk keluhan, untuk sarana, untuk layanan apabila ada keluhan segera terjawab di situ, juga sistem informasi juga boleh ya. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi puskesmas secara periodik. Terdapat informasi pencapaian kinerja puskesmas melalui Simpus. Jadi capaian kinerja puskesmas ini di Simpus juga harus ada ya. Oke, next. Kriteria 1.2.5, penyelenggara pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Ya, karena memang UKM dan UKP itu juga banyak keterkaitannya kalau di puskesmas ya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Oke. Next. Oke, puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM ya. Ini harus diselesaikan secepatnya karena urusan etik biasanya bisa deladrah-deladrah kemana-mana ya. Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM. Terdapat bukti bahwa pimpinan dan atau pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Bukti dukungan seperti apa? Monggo puskesmas mau bikin seperti apa, silahkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada ya. Ini kepala puskesmas, kalau ada laporan, ada tim etiknya. Karena memang sekarang ada, kita ngomongin tentang etik, ada tim etik, bagaimana penanganannya, kalau ada pelaporan dan dilema etik ya. Formulir pelaporan dilema etik, ini ada contohnya ya. Oke, next. Nah, ini manajemen SDM ya. Oke, next. Tersedia sumber daya manusia dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke? Next. Next. Nah, jadi di sini
ini puskesmas harus melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa namanya? Ini juga menyangkut dengan SIS DMK ya. Kalau ini SIS DMK-nya juga harus sudah terisi 100% ya. Disusun peta jabatan, uraian jabatan, dan kebutuhan tenaga berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Kalau mungkin peta jabatan di situ memang sudah ada uraian jabatannya, termasuk untuk yang jabatan perawat apa disesuaikan dengan uraian yang berlaku di organisasi profesi masing-masing juga ya. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Terdapat bukti puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial Dinas Kesehatan daerah atau kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sesuatu banget ya. Memang tadi di instrumen ini 1.7 adalah elemennya Dinas Kesehatan. Tetapi di sini ini sudah muncul ya. Sebenarnya tim kredensial itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bukan puskesmas ya. Tapi memang selama ini kayaknya masih banyak yang belum berjalan tentang tim kredensial ini ya. Ini yang bisa membuat nilai zong ini. Oke, next. Nah, ini ada mekanisme kredensial dan rekredensial ya. Ini kita puskesmas itu pengusulan kredensial dari Nakes, terus ada verifikasi dan validasi kepada Kapus, ya. Ini petugas klinis, kemudian kita serahkan kepada Dinas Kesehatan. Yang menilai tim kredensialnya ada di Dinas Kesehatan. Kalau dulu di EP yang dulu itu puskesmas aja di tim kredensial, tapi kalau sekarang tim kredensial ada di Dinas Kesehatan. Roto ayem. Tapi ini membuat nilai zong karena tidak semua Dinas Kesehatan sudah memiliki tim kredensial. Wes yakinlah itu aku. Mungkin belum tahu juga bisa juga ini tentang EP ini, jadi mereka kegandapan nanti dengan hal ini. Oke, lanjut next. Ya, ini kredensial. Oke, next. Kalau kita taunya klinik kredensial BPJS gitu ya. Untuk perpanjangan kita harus kredensial dengan BPJS. Tapi apa namanya klinik juga ini sebenarnya kalau klinik kan kata-katanya itu adalah evaluasi ya. Evaluasi sebenarnya itu juga salah satu seperti kredensial evaluasi terhadap pegawai. Itu kan ada di TKK. Oke. Kriteria 1, 3, 2. Setiap next, sebelum ini slide-nya jangan di... Sebagai pegawai puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Oke, next. Next. Nah, ini apa namanya? Ini uraian tugas masing-masing pegawai ya, nanti sudah ada semua. Makanya kalau saya sih senangnya itu kalau file kepegawaian, kalau di tempat saya ya, di tempat saya ini contoh aja ya, saya cuma cerita kayak gitu. Di tempat saya itu file kepegawaian itu dari data ijazah semuanya termasuk SIP, termasuk uraian tugas. Dia mendapatkan SK apa dari kepala puskesmas itu masuk di situ semua. Uraian tugasnya sebagai apa itu masuk di situ semua. Sehingga kalau kita tanya uraian tugasnya mana, ini sudah ada di file kepegawaian di folder masing-masing pegawai kayak gitu. Jadi nggak mencar-mencar meskipun kita punya file kepegawaian yang mungkin besar ya SK tentang kayak gitu. Tapi diharapkan itu langsung didistribusikan. Itu sebagai bukti bahwa puskesmas sudah melakukan sosialisasi. Karena apa? Kita membentuk SK mestinya harus ada sosialisasi terhadap pegawainya. Jangan sampai pegawai kita tidak tahu diberi tugas tambahan, diberi beban kerja rangkap, tapi tidak tahu uraian tugasnya. Nah, itu ya, makanya perlu disisipkan kepada folder-folder di masing-masing pegawai ya.
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai, dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut untuk upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan ya. Ini tapi ya kalau pegawai negeri itu mau apa kayak gitu loh. Ini biasanya yang kena sasaran nanti pegawai BLUT nih sama THL. Kalau kinerjanya nggak bagus bisa saja putus kontrak. Kalau pegawai negeri ya monggo selaku kepala puskesmas harus bisa bersikap seperti saya meskipun saya beresiko dengan memanggil karyawan dengan pembinaan terhadap karyawan ya karena itu tugas sebagai kepala puskesmas ya harus dijalankan dan dilakukan apapun itu resikonya karena itu amanah yang sudah diberikan sebagai kepala puskesmas ya. Ditetapkan indikator mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, kefarmasian, laboratorium, serta kinerja pelayanan puskesmas. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka acuan. Oke ya, jadi di puskesmas itu, kalau di klinik itu masih bisa dimaafkan deh. Ada SK, ada pedoman. Mungkin tidak ada KAK, itu kadang masih bisa dimaafkan. Tapi kalau puskesmas, itu lebih riweh. Jadi ada SK, ada pedoman atau panduan, ada KAK-nya, ada SOP-nya. Ya, karena hierarkinya seperti itu, hierarki dokumen kan seperti itu. Oke, lanjut, next. Nah, ini SK, nah benar kan? Bagaimana SK tentang indikator kepuasan pegawai, terus kerangka acuan kegiatannya seperti apa, surveinya, survei kepuasan pegawainya seperti apa. Nanti jadwal survei minimal 1 tahun sekali. Jadi puskesmas harus mempunyai instrumen survei kepuasan pegawai ya. Oke. Nanti setelah itu kita lakukan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pegawai, kita lakukan upaya perbaikan hasilnya seperti itu. Oke, lanjut next. Kriteria 133, setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk pengembangan ilmu dan keterampilan yang diperlukannya. Ini di EP yang dulu juga ada. Kalau EP yang dulu saya masih ingat benar itu. Itu kalau EP yang dulu ada diumumkan maksudnya dan ini tentang pengembangan ilmu itu harus ditempel di papan pengumuman seperti itu, tidak disembunyikan. Misalkan ada informasi, oh ini ada beasiswa dari Kemenkes untuk sekolah lagi, itu harus ditempel di papan pengumuman. Kalau sekarang langsung di-share ke grup WA. Nah. Oke, next. Next. Nah, tersedia informasi mengenai peluang peningkatan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di puskesmas, ada dukungan dari manajerial bagi semua tenaga yang ada di puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut ya. Ini biasanya dananya dari kalau BLUD, dana dari BLUD ini bisa banyak. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja. Nah, sekarang ini untuk puskesmas misalkan contoh, oh ya, yang sudah BLUD, nggak dapat jatah USG dari Kementerian Kesehatan, beli mesin USG sendiri. Dokternya itu pelatihan USG sendiri, pelatihan USG supaya bisa diklaim ke BPJS. Nah, lumayan 140.000 peningkatan pendapatan puskesmas ya. Oke, next lanjut. Kriteria 134. Ini setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Oke, ini yang tadi sudah banyak saya bicarakan ya. Dokumen kepegawaian harus selalu diperbaiki ya. Oke. Next. Next. Nah, ini ini dokumen pegawai, hard copy, soft copy masing-masing pegawai harus punya ya. Dilakukan evaluasi secara periodik, jangan sampai misalkan kenaikan gaji berkala sampai telat, terus
kenaikan pangkat sampai telat. Entah kayak saya itu kenaikan pangkat selalu telat, selalu 10 semester karena males. Soalnya kalau 4A nanti itu apa namanya pajaknya 15%. Jadi kalau golongan 3 apa namanya pajaknya cukup 5%. Jadi saya males untuk kenaikan pangkat. Oke, tapi 10 semester harus maksimal harus sudah kenaikan pangkat. Oke, lanjut. Ya, ini data boleh dibikin soft file ya, folder-folder ya. Nah, kriteria 135 pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya ya. Ini kalau orientasi dulu pun sudah ada ya tentang orientasi pegawai baru. Ini tidak hanya pegawai baru misalkan ganti programmer. Oh, programmer imunisasi diganti. Oh, programmer mutu, ketua mutu diganti. Itu juga harus orientasi ya. Jadi tidak hanya pegawai baru yang orientasi saja, tetapi untuk pegawai yang tukar program juga harus orientasi. Oke? Oke, lanjut. Lanjut. Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuannya. Ya, berarti memang itu SK, makanya itu kalau di Puskesmas ini tidak bisa menghindar dari SK, pedoman atau panduan, kerangka acuan, semuanya harus ada ya. Nanti hasil orientasinya apa juga harus ada ya. Oke, lanjut next. 136 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini K3. Ya. Oke. Next. Nah, ditetapkan petugas yang bertanggung jawab kepada program K3 ya. Silahkan nanti dilakukan evaluasi terhadap program pelaksanaan K3 ya. Dilakukan pemeriksaan berkala secara bertahap, pemeriksaan kesehatan secara bertahap terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ya, ini biasanya Posbindu untuk pegawai, kayak paling Puskesmas seperti itu. Jadi ini dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini selain masuk ke dalam EP ini masuk ke dalam PPI juga ya. Teman-teman semuanya nanti di bab mutu di bab 5 itu ada PPI. PPI ini ada pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala. Ya. Oke, jangan lupa lo ya. Nek belum hafal ya ngapal. Oke, saya tuh hafal karena memang berkali-kali jadi narasumber, bolak-balik apa namanya? beda-beda materi. Jadi akhirnya saya hafal dengan membaca. Ada program pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dan pelayanan. Misalkan nih, imunisasi hepatitis. Nah, pegawai kan nggak ada tuh. Nah, kalau saya kemarin sempat menyelenggarakan imunisasi hepatitis, jadi dapat harga murah karena mepet-mepet. Biasanya kalau mepet-mepet expired kurang sebentar itu kan vaksin jadi murah tuh. Nah, kita kalau saya memang menganggarkan untuk itu. Jadi untuk menganggarkan untuk pemeriksaan sebelumnya dan 3 kali pemeriksaan vaksinasi hepatitis itu saya anggarkan untuk pegawai. Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjut ya. Ini pasti ya, harus ya. Oke, next. Ini tentang MFK standar 1.4, ini sesuatu hal yang baru di Puskesmas MFK ya, nanti tapi tidak akan menerangkan MFK secara rinci ya di sini ya. Oke, next. Nah, disusun dan ditetapkan program MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun, B3 ya, limbah B3, manajemen kedaruratan, bencana, manajemen penanganan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem, utilisasi, dan pendidikan MFK. Ya, teman-teman semua kalau bingung bab MFK ini dulu di bab 8 ada. 8.2, 8.4 ya saya lupa. Tapi di bab 8 itu ada di UKP ini. Ini dulu filenya file UKP di bab 8. Ya, monggo dibuka kembali. Karena saya sudah lama tidak membuka yang 9 bab, jadi lupa bab 8 titik berapa. Tapi ini ada di bab 8.
utilisasi. Oke? Next. Nah, ini ya program MFK harus disusun setiap tahun dan harus ditetapkan. Oke, lanjut next. Nah, ini tentang MFK, manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, bahan berbahaya B3 dan limbah B3, kedaruratan dan bencana, pengamanan kebakaran ya tadi ya. Pendidikan MFK tentang peralatan kesehatan dan sistem utilisasi. Oke? Next. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK. Biasanya nih di dalam puskesmas ada tim MFK tersendiri ya. Kemudian puskesmas menyediakan akses yang mudah, aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Sama juga ini dengan di klinik ya, di klinik di bab keselamatan pasien ini juga seperti ini ada di bab 2 tadi ya. Identifikasi terhadap area risiko ya, ini register risiko yang mencakup seluruh lingkup program MFK. Oke. Jadi register risiko tidak hanya di klinis tetapi di administrasi dan di program ya. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK. Jadi ini kalau ini sudah nggak bisa, kita nggak bisa ngarang ya evaluasinya setiap 6 bulan karena di EP sudah ngomong evaluasi MFK adalah setiap 3 bulan. Oke, lanjut. Kriteria 142, Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Oke, next. Next. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, dan pekerja alih daya, ya outsourcing ya. Ini tentang kalau di puskesmas saya sih sudah tidak ada outsourcing, adanya THL sama tidak ada outsourcing THL sama BLUD. Ya, inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan. Ini ya, nanti jangan salah memasukkan orang di dalam MFK ini karena di sini ada tentang inspeksi. Jadi pengawasan terhadap bangunan, terhadap listrik ya. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala, dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebab infeksi. Ini berarti kalau kita menggunakan bangunan, kalau kita akan membangun suatu bangunan yang baru berarti harus ada ikraknya karena kalau kita kalau kita hanya merenovasi berarti harus ada surat dari tim PPI ya. Rekomendasi dari tim PPI. Oke, ini lagi belum kalau bencana ngomongnya HVA. Aduh, pusing lagi nih. Ini karena memang harus pelatihan tersendiri tentang MFK ya. Oke, lanjut next. Kriteria 143, inventarisasi pengelolaan penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun B3, pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan ketentuan peraturan undang-undang. Next. Next. Nah, ini inventarisasi B3 ya, kita harus tepat benar-benar bagaimana tentang pengelolaan B3 di puskesmas ya. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kalau di sini ngomong IPAL ya, kalau di klinik memang sudah tidak menggunakan IPAL aturannya ya. Apabila terdapat tumpahan dan atau paparan pejanan B3 dan atau limbah B3 dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis dan tindak lanjut. Ini juga termasuk dalam IKP ya, insiden keselamatan pasien. Oke, ini untuk manajemen B3 penyimpanannya tolong puskesmas itu untuk TPS sementara juga harus izinnya harus diurus ya, jangan hanya kita punya MOU dengan pihak ketiga, tetapi untuk pengumpulan tempat itu di mana itu juga harus ditentukan dan itu harus ada izinnya tentang izin TPS B3. Oke, next. Tidak hanya izin IPAL saja.
Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Ini kriteria 144. Next. 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 Nah, ini dilakukan identifikasi risiko terjadi bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibat terhadap pelayanan. Ya, dilaksanaan manajemen kegawat daruratan dan bencana, dilakukan simulasi evaluasi. Ini misalkan memang di situ rawan bencana, gempa bumi dan sebagainya juga harus dilakukan simulasi dan evaluasi simulasi untuk penanganan gempa bumi, kebakaran seperti itu ya. Dilakukan perbaikan terhadap evaluasi terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. Kalau mungkin untuk APAR sih kita bisa saat APAR expired kita minta pihak ketiga untuk simulasi APAR ya, atau kita bisa minta kepada pemadam kebakaran ya. Kalau untuk bencana lainnya mungkin bisa bekerja sama dengan BPBD setempat. Oke, next. Satu titik 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi ya. Nanti ini ya, tolong teman-teman semuanya, ini saya cepetin aja deh. Next. Baru kriteria 1, Dokter Aam, sampai kriteria 7. Dokter Yenti, maaf, ini waktunya kita tinggal 30 menit lagi. Sudah ada pertanyaan Ya, 5. sebentar. Ini ya, lanjut nanti dulu. sebentar. Oke. Ini dulu. Oke, next. Next. Oke, ya, dilakukan manajemen pengamanan kebakaran. Ini memang kebakaran itu sesuatu banget. Terus teman-teman kalau kita ngomong tentang jalur evakuasi ya, biasanya nempelnya di atas. Berarti jalur evakuasi itu nempelnya tidak di atas nih, tapi nempelnya itu di bawah ya. Misalkan kita kalau evakuasi itu ada simulasi bencana. Simulasi bencana, ada bencana kebakaran. Kan kita merunduk toh, ada gempa bumi, kita juga merunduk ya. Jadi nempelnya nempelnya jalur evakuasi, tulisan jalur evakuasi juga tidak di atas tetapi di bawah, disesuaikan ya. Oke, next. Ini materi beberapa hari suruh dalam 90 menit ya, begini ini. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Oke, next. Next. Nah, ini inventarisasi alat, berarti ini aspak ya. Di aspaknya juga harus ini harus bisa disesuaikan aspeknya seperti apa, kalibrasi pemeliharaan dan kalibrasi juga harus dilakukan ya. Nek sing urung yo nganggo surat wis gitu aja ya. Oke. Untuk alat yang baru juga harus dilakukan pelatihan ya. Kriteria 147 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. Oke, next. Next. Nah, ini sistem utilitas juga sesuai dengan aspak ya. Air, listrik, gas medis itu seperti apa? Misalkan listrik di situ karena memang di Permenkes sudah ada minimal genset itu minimal 30 kVA. Nah, misalnya di puskesmas rawat inap saya rasa kalau genset cuma 15 kVA itu nggak cukup. Tapi mungkin kalau rawat jalan yang tidak banyak 15 kVA itu cukup. Kalau listriknya cuma 13.000 watt, 15 kVA cukup. Tapi kalau di atas 20.000 watt, berarti harus 30 kVA itu genset ya. Oke. Next. 148 ini pendidikan manajemen fasilitas dan
keselamatan bagi petugas, ya. Oke, next. Next. Nah, apa saja pendidikannya next? Ya, ada rencana pendidikan. Memang kita itu belum tahu MFK, mungkin ada pelatihan MFK ya. Seperti apa? Terus apa namanya? Tentang utilisasi, tentang B3 seperti apa, bisa saja dengan seperti itu ya. Jadi tidak khusus untuk misalkan untuk pelatihan MFK tok, tapi ini masuk dalam kayak bencana, semua bencana, terus utilisasi itu masuk ke dalam pendidikan manajemen MFK. Oke? 1.5 manajemen keuangan. Next. Nah, Kepala Puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Ya, ini sudah ada ya kalau manajemen puskesmas, apalagi sekarang BOK. BOK itu sudah rinci dari Kementerian Kesehatan, tidak bisa digoyang untuk kegiatan apapun, harus kata-katanya sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Yes, yang bisa diikuti hanya BLUD. Tapi itu juga sudah ada aturannya di BLUD. Oke, next. Ya. Oke, pengelolaan keuangan sudah ada tim, pasti sudah ada timnya, ada bendaharanya, ada penanggung jawab keuangan, ada pejabat teknis, ada pejabat keuangannya. Oke, next, ada accountingnya. Oke, next. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Oke, next. Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. Oke. Indikator kinerja ini kalau di puskesmas biasanya kita menggunakan SPM ya yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, next. Nah, kalau di tempat kami, di tempat saya itu indikator penilaian kinerja itu ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami dari indikator mutu, indikator kinerja, semua indikator SK itu semua dibikin oleh Dinas Kesehatan. Jadi sebenarnya itu juga memudahkan Dinas Kesehatan untuk evaluasi karena satu kabupaten bisa 30 puskesmas. Kalau indikator berbeda-beda pasti akan mumet. Yes. Asli yang dilaporin juga nanti mumet gitu ya. Jadi kalau analisa ini puskesmas pasti dari indikator kinerja ini, karena indikator kinerja puskesmas itu adalah SPM, setiap bulannya pasti kita melakukan evaluasi lewat login. Begitu ya. Syukur kalau punya logbook. Kalau saya sih menggunakan logbook. Jadi enak di situ, sudah selesai semua. Jadi nanti mungkin ada pralogmin yang seperti sekarang ini jarang dilaksanakan. Jadi pralogmin itu bisa menjadikan kegiatan di Pokja, kemudian logmin sehingga apa-apa yang bisa diselesaikan itu habis di pralogmin. Kemudian yang tidak terselesaikan oleh Pokja akan diangkat ke logmin. Jadi seperti itu. Oke, next. Next. Logmin, Linsek, dan lintas program ya. Ini sesuai dengan prosedur, tapi memang karena memang Logmin puskesmas sekarang anggarannya tidak ada anggaran ya dari BOK ya teman-teman semuanya. Yang ada adalah lintas sektor, oke? Tapi tetap harus dilaksanakan meskipun tidak ada. Ya wes lah, bawa makan minum sendiri bagaimana ceritanya ya. Oke, lanjut. Next. Ini next aja. Nah, ini 1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan, prioritas, masalah kinerja, risiko maupun rencana pengembangan pelayanan. Oke, next. Next. Nah, kalau untuk rapat tinjauan manajemen, saya rasa di puskesmas sudah ada anggarannya ya, karena memang kalau kita melakukan, nah ini jelas, kalau di instrumen puskesmas, audit internal ini ngomong, jelas, ada kata-kata audit internal. Tapi kalau di klinik tidak ada kata-kata audit internal, tetapi itu harus dilakukan oleh klinik ya. Di puskesmas jelas di sini ada
EP yang ngomong membentuk tim audit internal. Tetapi teman-teman semuanya, audit internal ini tidak boleh mengaudit keuangan, baik di klinik maupun di puskesmas. Karena untuk keuangan, kita biasanya menggunakan KAP, Kantor Accounting Publik, ya. Jadi, ataupun kalau dari dinas sih memang ada inspektorat, ya, ada BPK, itu juga mengaudit semuanya. Oke ya. Nah, untuk audit internal ini nanti kemudian dilakukan, dibahas ke dalam rapat tinjauan manajemen. Oke, next. Next. Nah, ini pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan nggak usah tak bahas kali ya, karena ini memang adalah materinya EP-nya untuk Dinas Kesehatan. Mungkin itu baru satu bab, Bu Am. Ya. Kayaknya nggak nyangkut deh kalau lama. Nanti besok kita lanjut ya, bab 2 ya. Ya, kita memang hari ini bab 1, Dok. Sorry, kriteria selanjutnya ya. Ya. Okay. Baik, Dokter. Ini kita ya alhamdulillah. Ini sudah selesai. 1.7 sudah selesai sih bab 1. 1.7 saya kasih percepatan. 1.7 sudah selesai. Ini tentang Dinas Kesehatan tidak saya bahas. Oke ya, Dokter Aam. Baik, Dokter Yenti, terima kasih. Walaupun waktunya kayaknya teman-teman udah pada inget kolak nih. Oke, masih ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan 6. Kita bahas ya, Dok. Ada 6 ya. Baik, ada 6. Ini stop share, boleh, panitia? Halo? Atau sambil ini ya, Dok, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah ada form khusus untuk monitoring jejaring puskesmas? Sebenarnya untuk jejaring puskesmas tidak ada form khusus ya. Kalau saya sih memang, kalau saya di puskesmas untuk evaluasi jejaring ya, terutama jejaring. Kalau jaringan sih kita sudah bisa mendapatkan ya, karena rata-rata itu ada lebih dari desa. Kalau jejaring puskesmas itu saya menggunakan Google Form. Saya bikin Google Form sendiri, saya berikan ke jejaring, sehingga jejaring itu harus melaporkan kepada kita pelaporan hariannya. Karena memang contoh misalkan untuk kejadian diare, untuk ISPA, untuk PPOK, untuk pneumonia, kalau kita tidak menelusuri sampai jejaring, kita tidak bisa, karena memang capaiannya itu akan selalu rendah kalau kita tidak melibatkan jejaring puskesmas. Ya. Ya. Termasuk program-program nasional ya, Dok ya, TB, ya. HIV ya, jejaring. Baik. Jadi jangan dilupakan ya. Mungkin yang belum termasuk TB, termasuk ya, TB, HIV ya. Mungkin teman-teman yang belum terpapar puskesmas, ini ada jaringan puskesmas yaitu Pustu ya. Kemudian kalau jejaring adalah fasilitas kesehatan yang biasanya swasta ya, gitu. Baik, yang kedua, Dokter, apakah ada contoh kredensial untuk klinik dan puskesmas? Kalau contoh kredensial tidak ada. Itu ada. tadi sudah ada sih, kita sudah ada beberapa form. Kita melihat seperti itu karena memang kredensial itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Mau seperti apa kredensial itu monggo. Karena memang biasanya kita mengacu pada pedoman dari organisasi profesi. Contoh dokter, kredensialnya syarat untuk seorang dokter seperti apa sih? Seperti itu. Jadi dokter yang untuk PNS seperti apa, yang non PNS seperti apa, kan ada tingkatannya, pratama, mudia, madya, kayak gitu kan, itu ada tingkatannya, dan itu ada urean tugasnya, ureannya ada semua, tapi harus juga sesuai dengan urean yang ada di organisasi profesi masing-masing, seperti itu. Ini ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, jika dinas belum punya tim kredensial, apa yang bisa puskesmas lakukan agar nilai EP-nya terpenuhi? EP-nya terpenuhi otomatis tidak bisa nilai 10, karena puskesmas hanya bisa menjadi pemenuhan puskesmas mengajukan kredensial kepada Dinas Kesehatan. Nah, kemudian Dinas Kesehatan tidak menindaklanjuti, salah Dinas Kesehatan toh. Orang menindaklanjuti, bukan salah puskesmas. Puskesmas sudah kredensial, puskesmas sudah memberikan surat kepada Dinas Kesehatan pengajuan, kan puskesmas hanya mengajukan kredensial kepada Dinas Kesehatan. Nah, ya udah, itu sudah udah kita sudah dapat nilai, setidaknya tidak 0 gitu ya. Setidaknya bisa 5 ya, sudah ada surat gitu betul, ya. Nah, betul. Nanti ini mendorong dinas agar melakukan tim ya, ada tim kredensialnya agar dapat 10 gitu. Oke, yang keempat, uraian tugas apakah harus masing-masing pegawai
atau bisa memakai SK uraian tugas semuanya? Gini ya, SK uraian tugas semuanya. Kadang kalau ini tetap jadi gini. Uraian tugas yang ada di struktur organisasi itu kan uraian tugas besar, hanya menjadi struktur. Kan kadang belum menampilkan orangnya di struktur organisasi. Ada yang strukturnya tidak menampilkan nama orangnya. Maka itu harus ada uraian tugas per orangnya. Jadi masing-masing pegawai itu kan di puskesmas juga lu lagi kan. Kadang satu pegawai bisa, contohnya petugas farmasi merangkap jadi KTU, ya kan, merangkap jadi pejabat keuangan. Nah, itu kan berarti uraian tugasnya nanti masing-masing. Jadi tetap harus ada di masing-masing pegawai juga. Itu di folder kepegawaiannya harus ada. Gitu nggih? Jadi biar tahu ya dok ya, tugas saya itu Iya. apa gitu ya, diingatkan untuk membuka Nek folder. klinik saya santai, tapi nek puskesmas memang itu karena memang harus ya. Puskesmas sih rodok-rodok angel dinego. Banyak aturan ya, banyak harus Ya. harus ya. Oke. Ya, kalau Kelima klinik dok, banyak pemaafan ya. lah. Mungkin kalau klinik simpel ya dok ya, dibanding puskesmas. Baik. Yang kelima, jika dinas belum punya tim kredensial, sudah ya ini. Yang terakhir, survei kepuasan pegawai seperti apa Bu Dokter? Oke, survei kepuasan pegawai tadi sudah ada contoh sedikit form survei kepuasan pegawai ya Dokter Am. Coba share screen di survei kepuasan pegawai. Oke, saya stop share. Stop share dulu, share screen di survei kepuasan pegawai. Silahkan. Kepuasan pegawai tadi. Monggo share. Maafkan ya tukang share, jadi aku membolak-balikkan. Halo panitia, Mas Aji mungkin atau Dokter Agil? Kepuasan pegawainya yang penting nggih Bu Dokter. Yang tadi, yang Dokter Jendi. Yang tadi sebentar Mas Aji. Kepuasan pegawai itu ada dibuka dulu Mas Aji. Sebentar di bab ya ada kotak-kotaknya, ada contohnya itu kok. Setelah dilema etik, sebentar. Maklum belum hafal. Nah. Ini 1.32, 1.3.2. Ya. Uraian tugas ya, Dok ya, maksudnya. Kepuasan pegawai. Ya. Oke, 1.2 1.3.2. 1 ya. Terus Mas, terus sampai 1.3-nya dulu ya, terus masih jauh. Manajemen. Ya, nah satu lagi, kriteria satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, ini uraian tugas. Buka lagi ya. Next. Oke. Oh ya, ini. Enggak yang tadi Kembali. Nah, itu. Nah, oke ya. Kembali lagi teman-teman semuanya, saya berikan kepada ini di kriteria 1.3.2 di dalam pokok pikiran, karena memang saya tadi nggak baca pokok pikiran. Kalau baca pokok pikiran nanti pastinya akan terlalu lama ya. Indikator penilaian kinerja pegawai disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas, tata nilai, kode etik perilaku, dan kompetensi pegawai. Jadi ini perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai minimal setahun sekali ya. Ini hasil apa namanya ini dari ini inti untuk menetapkan penilaian kepuasan pegawai. Jadi kita bisa menggunakan kinerja, dapat menggunakan sasaran kinerja pegawai juga ya. Ya, sasaran kinerja pegawai. Ini awalnya kita bikin ini dulu. Indikator penilaian kinerja pegawai dulu ya. Terus indikator penilaian menggunakan sasaran kinerja pegawai itu seperti apa ya. Kemudian next. Mas Aji. Next slide. Mas Aji, oke. Next slide. Nah, kemudian
di sini ini memang karena memang ini sesuatu hal yang baru tentang kepuasan pegawai memang belum ada contohnya yang kita bikin contoh seperti apa sih. Mudah-mudahan besok saya bisa membikinkan contoh untuk kepuasan pegawai ya. Seperti apa? Karena memang di sini ada SOP tentang survei kepuasan pegawai seperti apa. Kita harus menetapkan sendiri puskesmas. Kita melakukan surveinya seperti apa? Mau dari pengguna layanan, monggo boleh menilai kinerja kita semua, kayak gitu kan? Puas atau tidak puas dengan pegawai kita, monggo silahkan. Puskesmas mau menetapkan seperti apa, monggo silahkan. Karena memang di sini tidak ada ketentuan baku bagaimana kita dalam menilai survei kepuasan pegawai, ya. Tentunya pasti ini adalah berkaitan dengan pengguna layanan, ya. Baik, oke. Ini sebetulnya para peserta tuh sudah ini banget antusias. Tadi ada yang japri saya, Bu Yani. Minta dikirimin materinya bab 1 ini katanya. Pasti dikasih ya nanti ya. Dikasih semuanya, nanti dikasih, tenang aja. Baik, oke. Mungkin peserta yang ini ada yang resen, monggo. Ini masih ada waktu 9 menit. Ya, silahkan. Dari Kabupaten Magelang ya. Oh, silakan. Pak Ahmad. Ini betul ya, Pak Ahmad Semi, Kabupaten Magelang. Mau bertanya? Di-mute dulu, Bu. Sebentar, saya bantu. Nggak bisa. Silakan. Ya, silakan, Bu. Atas waktunya. Ya. Untuk kepuasan pegawai di Puskesmas, apakah boleh pakai yang kinerja dari Permenpan? Kepuasan gini Bu, kepuasan pegawai di Puskesmas, monggo ditetapkan saja di Puskesmas mau seperti apa. Karena kalau kinerja juga banyak, belum semuanya kan juga melakukan ya Bu. Kenapa? Belum semuanya ada menetapkan melakukan kinerja. Contoh di saya itu tidak ada kalau pegawai selain yang BLUD dia udah ada kinerja, tapi yang BLUD tidak ada kinerja. Kita tidak mengisi kinerja. Jadi seperti itu. Jadi monggo ditetapkan saja Puskesmas mau seperti apa. Kalau saya kok enaknya nyuruh Dinas Kesehatan ya menurut saya, karena nanti evaluasinya Dinas Kesehatan. Monggo lebih aman lagi itu adalah Dinas Kesehatan. Biar satu kabupaten itu sama kalau menurut saya. Jadi Puskesmas monggo mendorong Dinas Kesehatan pertama untuk bikin etika, ya, untuk bikin etika. Yang kedua kepuasan pegawai, ya. Yang ketiga indikator mutu, baik mutu Puskesmas, prioritas mungkin Puskesmas masing-masing ya. Terus SK struktur organisasi. Terus lagi tim kredensial. Ini monggo teman-teman yang bekerja di Puskesmas bisa mendorong ke Dinas Kesehatan untuk berbuat supaya ini bisa terlaksana. Begitu. Saran saya seperti itu. Oke, ada lagi. Ini ada satu. Register resiko di bab 1 sesuai yang tadi disampaikan dibuat oleh tim MFK atau tim Manris. Kalau register resiko otomatis tim Manris ya. Ya. Oke, sudah terjawab. Ada lagi nih, mumpung masih ada 6 menit. Silahkan. Ya dokter, berarti ini ada banyak penambahan ya dok ya setelah ditetapkan ya dari draft itu ya dok ya. Jadi ada yang menarik tadi tentang etika. Sebenarnya gini, yang perlu diingat teman-teman Puskesmas itu ya, itu tuh mohon maaf ya, antara yang tersirat dan tersurat itu banyak banget gitu loh. Memang EP-nya seperti itu, tapi dokumennya itu loh, dokumennya. Benar itu dokumennya lebih banyak. Karena saya itu jujur saya sudah menerapkan aturan 5 bab ini dengan menggunakan yang kemarin draft. Saya sudah menjalankan itu dengan yang draft.
itu menurut saya lebih ruwet daripada yang 9 bab. Ini saya harus merubah sedikit lagi, mengkombinasikan yang belum ada, yang belum masuk harus dimasukkan lagi. Jadi memang menurut saya ini kelihatannya 5 bab, kelihatannya lebih sedikit, tapi dokumen dukungnya luar biasa banyaknya. Benar. Menarik di depannya, tetapi di dalamnya Jelek. ribet ya. Jelek. Oke. Baik, yang lain mungkin silahkan. Ya, terkait etika. Kemudian juga untuk MFK itu harusnya ada jam sendiri ya, Dok ya. Kemarin Iya. di Magelang pernah ya PKFI. Mudah-mudahan PKFI ke depan akan mengadakan seminar lagi ya atau workshop ya tentang MFK. Mungkin sedikit pemberitahuan Dokter Ya. Aam, mungkin teman-teman, makanya saya sendiri, bukan karena saya dari LPA Laplin ya, karena saya mengetahui di Laplin nantinya seperti apa metode surveinya. Untuk memudahkan puskesmas, saya memang jujur memilih Laplin. Karena gini, kenapa saya memilih Laplin? Di Laplin itu kan nantinya lebih banyak calon surveyor yang baru dibanding surveyor existing-nya, kan seperti itu. Kalau surveyor existing itu di otaknya itu sudah terpatri seperti dulu kala, padahal sistem sekarang sudah berbeda kayak gitu loh. Kalau di Laplin itu kan nanti kayaknya kita cuma checklist, apa yang puskesmas upload, nanti kita saat telusur kita tinggal menyesuaikan saja, ini sudah ada, ya benar memang dokumennya ada, udah beres. Kenapa tidak? Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu takut banget ya seperti itu. Tapi memang dapat Lapkin ya. Iya, tapi memang monggo puskesmas harus bisa mensiasati, karena memang ada beberapa kabupaten yang memang mengarahkan ke suatu lembaga sehingga puskesmas tidak boleh memilih. Kalau di tempat saya bebas memilih, monggo silakan mau ke lembaga mana. Jadi seperti itu. Baik ini. Teman-teman, jadi ada 13 lembaga dan kita Laplin adalah nomor 12. Ya. Ada lagi silahkan. Nah, ini tadi menarik nih untuk teman-teman yang ada pralogmin ya, Dok ya. Jadi Ya, sama dengan apa diskusi atau rapat pokja ya. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa diatasi di pralogmin baru diangkat ke logmin. Jadi mempersingkat ya, Dok ya. Ya. Kalau saya sih kebetulan memang punya logbook, Dokter Aam. Jadi saya punya logbook. Saya memang di puskesmas saya punya logbook. Dari logbook itu pralogmin itu kita sudah membuat USG, kita sudah membuat fishbone-nya. Jadi manakala ke tingkat puskesmas, tinggal yang diangkat, tinggal yang sedikit gitu loh. Ya. Jadi fishbone awal, USG awal itu sudah ada. Baik. Begitu. Ya. Begitu juga dengan UKP dengan 3H1P-nya itu sudah ada semua. Baik. Ya, mengingatkan kembali mungkin tentang manajemen puskesmas kita buka lagi PMK 43 tahun 2016. Ya, struktur organisasi ya, Dok ya. Tadi dokter bilang katanya disesuaikan dengan itu ataupun disesuaikan dengan Pemda, tapi kita kayaknya masih menyesuaikan dengan sesuai dengan 43 tahun 43 tahun 2016. Mungkin teman-teman yang belum terpapar puskesmas, nggak usah pusing-pusing, dibuka karena memang tebel banget dan banyak banget di puskesmas itu ada logmin. Ada ini dulu, saya pernah tahun 2017 ditanya, kapan logmin lintas sektoral yang pertama? Itu pertanyaan itu. Nah, di situ ada nanti bahwa itu dilakukan pada Februari menjelang musrenbang kecamatan ya, Dok ya. Jadi persiapan ya, logmin sektoral gitu ya. Nah, itu hal-hal itu ada di halaman berapa Siklus ya? manajemen puskesmas. Ya, halaman berapa ya, Dok? 73 atau berapa itu warnanya menarik, oranye, kuning, hijau ya. Itu mungkin nanti kita yang para pendamping ini mungkin harus memahami itu. Ya, jadi ada RUK, RPK ya. Kemudian sebenarnya di klinik juga sama, ada perencanaan. Ini kan bikin perencanaan, ada RUK, ada RPK. Cuman lebih simpel. Kemarin saya juga ditanya klinik, dokter, kalau saya nyontoh puskesmas boleh nggak range-nya? Ya monggo silakan, cuma dipersempit aja, jangan semua dituangkan, yang ada di klinik saja. Bagaimana cara perencanaannya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya dibikin simpel, jangan nyontoh plek. Karena kemarin ada juga beberapa klinik yang nyontoh dokumen rumah sakit. Padahal kan
Di klinik perlakuannya tidak seperti itu. Kadang kita tidak melaksanakan hal itu. Jadi tolong boleh nyontoh, tetapi tolong disesuaikan dengan keadaan yang ada di klinik. Klinik masing-masing. Jadi kembali lagi ATM ya dok. Amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan klinik yang masing-masing. Baik, ini